Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ketika malam telah tiba, aku menyadari kau takkan kembali. Tuhan kembalikan segalanya tentang dia seperti sedia kala. Terakhir kali agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu bersama saya Kul Anasrullah dan narasumber hari ini yaitu Pak YK Hendra Fatika, Pak Rosdi Fahlupi dan Pak Anzori Tawakal gitu. Tadi sudah banyak sekali mungkin peran-peran yang sudah diberikan dari Bulog sendiri, mungkin saran-saran dari Pak Anzori sendiri. Nah, ke Pak YK sekarang Pak, kalau melihat bahwa dampak kenaikan juga sangat berpengaruh ke masyarakat menengah ke bawah kayak gitu kan. Nah, stok pangan seperti apa yang membuat kita itu bisa sustainable terus nih Pak gitu. Gitu. Jadi rantai pasoknya seperti apa dan peran-peran dan strategi pemerintah yang harus dilakukan. Ya, ini sangat menarik sekali pertanyaan Mas Anas ini. Dunia ini sedang berubah sangat cepat sekali. Jadi kita harus meninggalkan pola-pola lama. Yang harus diketahui oleh publik itu adalah bahwa saat ini struktur penggilingan padi kita ini sudah berubah. Kalau dulu didominasi oleh penggilingan-penggilingan kecil, nah sekarang itu mulai muncul penggilingan-penggilingan besar. Saya mencatat ada sekitar 10 penggilingan besar. Nah ini kalaupun dijumlahkan, mereka memiliki kemampuan untuk menyerap beras, menyerap gabah itu sekitar 2-3 juta ton. Artinya di atas 5%. Nah, dulu tidak ada pelaku ini. Nah, mestinya ini diimbangi oleh kemampuan Bulog untuk melakukan stok. Nah, kenapa? Karena kalau Bulog tidak memiliki stok, bisa dimainkan. Seperti sekarang. Contoh, di Bengkulu kan baru tidak ada hujan, baru sebulan ini. Ya, benar. Artinya sebetulnya produksi tidak ada masalah. Tapi kenapa beras mahal? Padahal produksi tidak ada masalah. Di sini pun juga tidak ada pembangunan jalan yang misalnya besar ataupun perumahan, tidak ada alih fungsi lahan dalam waktu dalam jumlah yang 5 tahun terakhir ini. Tapi kenapa harga beras naik gitu kan? Berarti di sini ada persoalan dalam distribusi kita. Apakah itu ada yang memainkan harga atau segala macam? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas hari ini pergerakan beras itu tidak bisa terdeteksi dengan baik. Dulu itu bisa terdeteksi. Beras sedikit mahal, Bulog gelontorkan. Reda, selesai. Orang nggak berani nimbun. Nah sekarang orang melihat, apalagi sekarang misalnya Bulog mau melakukan bantuan pangan untuk 21,3 juta masyarakat. Berapa banyak sih yang dia bisa lakukan untuk operasi pasar? Kalau operasi pasarnya misalnya hanya melakukan, misalnya metodenya hanya masuk ke pelaku-pelaku pasar saja, ini kurang lincah. Harusnya Bulog itu dalam keadaan seperti ini, bawa truk, datang ke masyarakat, jual buka karung, silakan masyarakat kalau mau beli beras, gitu kan. Jangan hanya di pasar-pasar saja, langsung masyarakat. Biar nanti orang-orang yang beli beras ke toko, ke warung segala macam bisa menikmati beras-beras Bulog yang bagus sekarang ini. Nah, ini yang masih kurang dan saya sudah minta Kepala Bappenas untuk mendorong ini. Jangan hanya melalui penjualan di pasar-pasar modern ataupun juga di pasar-pasar tradisional saja gitu, tapi harus masuk ke masyarakat. Nah, jadi stok itu
Mengendalikan penting, dan kita punya lesson learn tahun 2010 di mana waktu itu 2011 harga sebelumnya Rp5.000 naik menjadi 5.600. Saat itu kan kenaikan seperti itu udah tinggi banget. Iya. Tapi saat itu karena stok kita aman, Bulog berwibawa, tidak ada masalah. Nah, ini persoalannya adalah kemampuan stok kita. Nah, stok itu dari mana asalnya? Ya bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Nah, dalam negeri ini kelihatannya kita bermasalah. Irigasi kita dibiarkan berantakan. Ya. Penyuluhan kita dibiarkan berantakan, kacau, nggak ada nih petani ini yang didampingi ini ya. Terus ini udah terus pupuk dibikin ribet penebusannya, ya. Terus belum lagi alih fungsi lahan, Jawa, Sumatera, tuh berapa banyak tol itu yang segala macam. Ini pasti akan mendorong terhadap penurunan luas lahan panen. Ya kalau luas lahan panen ya berarti produksi secara total pasti akan mengalami penurunan. Walaupun dari sisi produktivitas tidak terjadi itu. Nah, Kementerian Pertanian sudah melakukan upaya, tetapi tidak bisa meredam dari ini semua. Oleh karena ini sudah sangat serius, mau diapakan. Nah, sekarang persoalan kita bukan saja masalah ketercukupan beras, tapi juga ketercukupan gabah antar penggilingan. Nah, ini sudah mulai terjadi persaingan antara penggilingan kecil dan penggilingan besar. Kalau ini tidak ditata lagi, mungkin akan ada suatu peristiwa penggilingan besar misalnya. Di demo untuk tutup, dan kasus 2017 terulang lagi, PT Ibu saat itu ditutup. Saya nggak mau ini terjadi karena ini akan mengganggu pelayanan publik. Kenapa? Karena hanya penggilingan besarlah yang bisa memberikan jaminan harga dan pelayanan yang baik kepada petani, gitu kan? Nah, ini juga harus ditata seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu ya Pak Anas ya. Kalau ditanya tadi juga Pak, berarti tidak ada, maksudnya kita nggak bisa melihat bahwa data beras ini benar-benar kesetok ke siapa, mungkin ada oknum dan lain sebagainya. Nah, solusi dari Bapak melihat permasalahan seperti itu sekarang lebih baik begini aja. Di Bulog konon katanya sudah ada 1,6 juta ton. Segera gelontorkan aja lah dulu. Gelontorkan dulu. Terus secara silent B2B ya. Karena produksi ini perlu jangka menengah ya. Nggak bisa langsung simsalabim. Nah, perlu silent G2G gitu kan untuk cari cerah beras baru. Entah dari Pakistan, entah dari India, entah dari manapun juga gitu kan. Kita ini kan negara bertetangga, pasti ada saling membutuhkan. Kalau kita sedang susah ya mereka juga harus bantu gitu ya. Nah, itu harus dijalankan oleh pemerintah agar stok kita kuat sambil. Nah, marilah sekarang kita putuskan. Kalau sekarang memang produksi kita bermasalah dan semua hambatan harus segera dipangkas. Contoh, pupuk bermasalah ya sekarang kalau bisa perlu gratiskan. Kasih petani yang mau nanam sekarang ayo. Saluran-saluran air irigasi yang mampet, yang rusak segera perbaiki agar ini bisa masuk. Gitu kan? Benih, pastikan yang bagus masuk di situ. Kalau perlu digratiskan gitu agar ada insentif bagi petani untuk gairah meningkatkan produksi sehingga 4 bulan kemudian kita sudah bisa menunggu hasilnya gitu kan. Kalau mau bekerja dengan baik. Nah, dan kita beralih mungkin ke Pak Rosdi Falupi nih selaku manajer administrasi dan keuangan Perum Bulog sendiri. Tadi banyak sekali bahwa PR-PR yang mungkin yang diamati oleh Pak YK sendiri gitu. Nah, kalau dari Perum Bulog sendiri gitu melihat permasalahan yang cukup kompleks, bahkan dari semua segmen dan semua pihak juga berkesinambungan gitu kan. PR apa yang menjadi tantangan juga untuk Perum Bulog sendiri khususnya mungkin di Provinsi Bengkulu? Ya, kalau dari sisi stok secara nasional tadi memang sudah disampaikan dari Pak YK gitu ya, bahwa memang semuanya harus dibenahi dari sisi hulu sampai dengan ke hilir gitu ya, apalagi tadi hulunya gitu pengadaan kita gitu ya, dari sisi petaninya tadi, dari sisi pupuk segala macam itu semua juga harus sudah mulai ditata sehingga Bulog menjadi gagah lagi gitu ketika terjadi kenaikan harga. Bulog bisa langsung melakukan nyiram, ibaratnya pemadam kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, itu Bulog bisa langsung nyiram, nggak nyiprat-nyipratin doang. Iya, benar. Jadi sekarang masih nyiprat-nyipratin. Iya gitu. Jadi, mungkin nanti Pak YK bisa mengusulkan juga itu ke di tingkat pusat gitu ya. Saya rasa dalam hal tadi itu operator sebagai operator Bulog, saya rasa juga siap saja gitu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diturunkan dari pusat. Iya. Artinya juga menunggu perintah juga ya dari pusat untuk melihat bahwa ya memang harus bertindak
dari bawahnya juga. Iya betul. Sehingga harga jadi bisa terkendali dengan baik lah. Oke. Biar meredam lah nih yang kalangan-kalangan yang memiliki dampak dan resiko yang terkena juga. Nah, kalau dari Pak Anzori Tawakal nih gitu kan, bahwa tadi ada jangka pendek itu kan yang sudah ditawarkan, ya udah gelontorkan saja itu dari Pak YK sendiri gitu kan. Kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang, apalagi nih PR kita Pak? PR kita tadi hulu hilir dibenahi ya, dengan mereview, melakukan evaluasi dari strategi yang ada sekarang. Jadi strategi itu jangan dibuat pada kondisi normal. Jadi antisipasinya pada saat tidak normal. Sehingga pada saat normal itu dijalankan pasti oke. Tidak normal saja oke. Kan gitu. Iya, benar. Orang pintar kan berpikir begitu. Ya, artinya gunakan ahli, gunakan uang yang ada kan. Ahli, ada uang, ada lahan pertanian kita dan anak emas kan petani. Iya, benar itu. Ya, itu kalau petani kasih insentif, pasti dia akan berproduksi sesuai dengan harapan. Itu poinnya. Tidak akan. Saya suka nih, anak emas kan petani. Iya, anak emas kan petani. Karena memikirkan perut jutaan rakyat dan berapa jumlah petani kita, datanya saya lupa. Nah, kemudian ada daerah-daerah yang memang surplus. Nah, surplus beras seperti Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Nah, kalau Sumatera ini Lampung, Sumatera Selatan. Nah, ada daerah-daerah yang tidak punya lahan kan seperti DKI. Tapi DKI tidak ada masalah kan, karena mereka tata kelola stok beras di DKI itu sudah mendekati ideal. Nggak ada orang-orang Jakarta kan, walaupun yang pinggir-pinggir. Nah, artinya manajemen tata kelola perberasan Jakarta sudah benar, karena fungsi-fungsi yang bisnis tadi, yang CBP itu berjalan. Selaras gitu. Jadi tidak ada komplain dari yang menggunakan beras cadangan pemerintah, tidak ada juga yang menggunakan beras premium, kan sudah ideal. Nah, ini model yang DKI saja tidak mempunyai lahan tanam. Dia bisa apa lagi? Ya, kayak Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Sumatera Barat. Nah, Bengkulu ini termasuk agak seimbang lah gitu. Ada beberapa daerah yang kita bisa lihat berkabupaten panas, itu Lebong, Bengkulu Selatan, kemudian Rejang Lebong, kemudian Bengkulu Utara, itu penghasil beras. Nah, mana kabupaten-kabupaten ini harus dipantau oleh Pak Rusdi untuk subsidi distribusinya. Jadi tidak mengganggu. Kalau memang perdagangan antar daerah ini bisa dilakukan dengan baik, maka Pak Rusdi tidak perlu menggelontorkan stoknya. Ya cukup dengan beras petani saja dulu yang di-manage, sehingga petani mendapat untung. Kemudian daerah juga, bupati-bupati juga bekerja sama. Ini harus diinikan teamwork. Saya pikir tadi dulu memang kalau kerjanya bagus. Sekarang PSSI kan bagus kerjanya. Kita menang beberapa kali kan. Nah, itu sama juga ini. Kita mau menang, memang akan semua orang pelaku bisnis maupun pelaku usaha tani di tingkat perberasan ini harus memang duduk bersama. Nah, duduk bersama itu Pak Presiden sudah ngasih contoh kan. Kemudian pelaku ininya tingkat kebijakannya Kementan, Badan Ketahanan Pangan, Bulog, Kementerian yang mengatur distribusi adalah Kementerian Perdagangan, lalu Gubernur, Bupati, Wali Kota duduk bareng. Nah, kami untuk 1 tahun dengan kondisi tidak normal, jangan berpikir normal, bisa menghasilkan beras sekian. Nah, otomatis ketika normal pasti aman-aman saja. Jangan berpikirnya di waktu normal. Ini harus dibalik, itu strateginya begitu. Nah, operasionalisasinya saya pikir karena APBN kita itu ada uangnya. Teknologi itu sudah litbang Departemen Pertanian itu untuk menghasilkan luasan per hektarnya sudah ada. Tinggal lagi itu tadi, anak emas kan petani. Baik, terima kasih Bapak, statementnya sudah panjang sekali gitu kan, bahwa kita sudah di akhir dari acara Brendo kali ini. Terima kasih Pak YK juga sudah hadir, memberikan bagaimana pengawasan juga, bagaimana strategi untuk pemerintah. Terima kasih juga Pak Anzori Tawakal sudah memberikan statement-statement juga, strategi-strategi juga untuk pemerintah dan bahkan masyarakat juga. Dan mungkin dari Perum Bulognya juga Pak Rosdi Fahlupi juga terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Dan untuk para pemirsa, terima kasih sudah setia menemani kami di Brendo TVRI Bengkulu di 1 jam ke belakang. Akhirnya saya